Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya, tidak lain dan tidak bukan Muhammad Roli, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai efektivitas dan transparansi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem online. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tanpa disadari secara tidak langsung dapat merubah pola pikir, perspektif, sudut pandang, dan perilaku masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya internet yang mempermudah setiap aktivitas manusia dan kinerja berbagai bidang termasuk dunia pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik sebagai usaha untuk mencerdaskan generasi bangsa yang lebih bermartabat dan berkualitas. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP RI nomor 17 tahun 2021 tentang sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pasal 72 ayat 1 dan 2 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus dilaksanakan dengan objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Menindaklanjuti adanya regulasi tersebut, maka Kemendiknas melalui DIPA pada tahun 2009 menyediakan platform berupa aplikasi sistem penerimaan siswa baru secara online yang dilengkapi modul pendaftaran jenjang SMP, SMA, dan SMK. Pada era saat ini, perkembangan dunia pendidikan terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Bukan hanya sebatas kebijakan dan pengelolaan secara kelembagaannya, akan tetapi juga berpengaruh terhadap skill atau keahlian peserta didik dan keterampilan. Sebagai objek pendidikan, peserta didik dewasa ini berkembang begitu cepat dalam merespon perubahan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Secara definisi, peserta didik adalah sekelompok individu yang terdaftar secara resmi dalam satuan lembaga pendidikan dengan potensi dan skill bermacam-macam yang perlu dibina, dibimbing, dan dikembangkan. Peserta didik atau siswa menjadi pokok sentral dari setiap proses transformasi pengetahuan yang ada di sekolah. Oleh karena itu, perlu pengelolaan dalam bentuk perspektif manajerial agar semua potensi yang dimiliki siswa mampu dikelola dan dikembangkan sehingga kelak menjadi generasi yang siap menjadi pemimpin bangsa dan memiliki dedikasi yang luhur. Setiap peserta didik yang terdaftar di lembaga pendidikan hendaknya dikelola berdasarkan konsep manajemen sehingga tujuan dan visi misi lembaga dapat tercapai dengan maksimal. Manajemen peserta didik adalah kegiatan pencatatan peserta didik dari proses awal proses penerimaan sampai peserta didik meninggalkan sekolah karena telah dinyatakan lulus. Sebuah upaya untuk memberikan pelayanan dengan semaksimal mungkin kepada peserta didik mulai dari proses penerimaan sampai peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan. Penerimaan peserta didik sebagai bagian dari praktek manajemen peserta didik merupakan langkah awal yang perlu dipersiapkan agar kualitas peserta didik yang dihasilkan dapat sesuai dengan visi misi lembaga dan keinginan orang tua. Diperlukan kajian dan langkah secara konsisten dalam menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik agar sesuai dengan kultur masyarakat sekitar dan keinginan dari pihak orang tua. Penerimaan peserta didik baru secara online merupakan model pendaftaran siswa baru di sekolah berbasis web yang dilakukan secara online. Sistem ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, lebih-lebih bagi orang tua dan calon siswa agar dapat melaksanakan pendaftaran ke sekolah dengan aman dan tertib. Dengan adanya fitur otomatis,
Proses penerimaan siswa baru secara langsung melalui media internet mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil penerimaan siswa secara langsung bisa diakses dengan cepat melalui internet. Menurut Ardi, pada tahun 2015, adanya pemanfaatan teknologi dalam penerimaan peserta didik secara online merupakan langkah awal untuk mempercepat terciptanya good government pada sektor pendidikan. Implikasinya di lapangan, penerimaan peserta didik baru secara online berjalan efektif pada lembaga pendidikan yang maju dan berkembang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.